Halo rekan-rekan semua ya, ketemu lagi ya di Atrivi. Kali ini kita akan bahas tentang social engineering. Kita udah banyak ya di media-media gitu, hati-hati social engineering gitu. Ya, social engineering itu apa sih gitu? Social engineering itu apa gitu? Jadi social engineering itu adalah suatu tindak kejahatan yang memanfaatkan interaksi manusia. Jadi yang dimanfaatkan itu interaksi manusianya. Jadi pembobol ini tidak perlu canggih-canggih gitu, tidak perlu punya ilmu teknologi yang keren gitu. Mereka cukup memanfaatkan interaksi dengan kita, menggali informasi-informasi rahasia kita, menggali informasi-informasi pribadi kita, menggali informasi-informasi sensitif kita, sehingga orang ini penipu ini bisa berubah menjadi kita dalam masuk aplikasi. Jadi penipu ini bisa menggantikan peran kita, ya gitu. Jadi aplikasi ini akan meyakini bahwa penipu itu adalah korban kita, kan gitu. Contoh kalau kita pengen membobol suatu aplikasi dompet digital gitu kan, kita tinggal tahu nomor telepon atau email sama kode OTP. Kalau sampai informasi itu bocor ke orang itu, ya sudah, maka orang lain ini bisa masuk ke akun digital kita, ke dompet digital kita, mengacak-ngacak dompet digital kita, melakukan menguras habis dompet digital kita, kan gitu. Atau di video-video sebelumnya itu misalnya kita pengen misalnya ada penipu yang akan menguras ATM kita gitu. Mereka cukup foto ATM bolak-balik kita melakukan foto ATM depan belakang ditambah dengan kode OTP, selesai perkara, sama nomor rekening, selesai perkara, habis rekening kita, kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu dilakukan oleh para penipu. Tidak perlu mereka menguasai IT yang luar biasa gitu, tidak perlu mereka menguasai teknik hacker yang luar biasa. Mereka hanya memanfaatkan social engineering, memanfaatkan interaksi dengan para korban untuk melakukan penipuan gitu. Ya, jadi tujuannya social engineering ini adalah penipu ini mendapatkan informasi pribadi kita, mendapatkan informasi sensitif kita, mendapatkan info-info yang rahasia yang harusnya itu kita aja yang tahu gitu loh. Tapi info ini bisa bocor ke mereka, kan gitu. Itu metode social engineering itu secara global itu seperti itu. Tekniknya seperti apa gitu. Jadi banyak ya rekan-rekan ya tekniknya. Teknik social engineering ini bisa lewat phishing. Phishing itu misalnya ada email gitu. Kita ada dapat email gitu, hadiah gitu. Itu salah satu teknik phishing ya. Dapat email hadiah gitu. Wah, kita tertarik dong, kita klik link hadiah itu. Misalnya, wah dapat hadiah apa, misalnya mobil atau umroh gratis gitu. Nanti kita disuruh ngisi form nih. Nah, hati-hati, bisa jadi ini kelakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan mengisi form ini secara tidak langsung kita akan memberikan informasi-informasi pribadi kita gitu. Nama, nomor KTP, nomor KK gitu ya, alamat lengkap, nomor telepon yang terdaftar di e-banking gitu misalnya, bahkan email, password bisa jatuh ke mereka gitu, kalau kita tidak berhati-hati gitu ya. Atau misalnya ada pesan berantai gitu, ini mau dapat hadiah paket internet super besar jumbo gitu. Dengan mengisi form ini, biasanya ibu-ibu itu sering itu asal bagi password, asal bagi di ke WA group gitu, asal bagi, kemudian para teman-teman yang ngisi formulir agar dapat misalnya kuota, agar dapat umroh gratis, agar dapat undian berhadiah gitu. Mereka ngisi form gitu. Hati-hati, data-data pribadi Anda akan tersedot oleh para penipu ini. Tujuannya apa penipu ini mengumpulkan data-data korban ini gitu? Ya sama, sesuai yang kita bahas di awal tadi. Mereka akan menjadi kita untuk masuk ke akun-akun kita. Itu sing sangat berbahaya. Itu metode phishing ya. Phishing itu jadi link, nanti dengan link itu link yang kita klik itu akan seolah-olah itu menyerupai halaman yang beneran gitu, halaman yang terang-terangan gitu, halaman yang tidak menipu gitu, meyakinkan dapat hadiah gitu. Ujung-ujungnya mengorek data pribadi kita. Hati-hati ya teman-teman. Ada juga dengan telepon langsung, pura-pura jadi pegawai bank misalnya, nawarin limit kartu kredit biar naik misalnya, nawarin
nanti nakut-nakutin, nanti mau ada misalnya nih, mau ada biaya transfer, biar Anda terbebas dari biaya transfer maka Anda harus mengisi saya minta info bla 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 bla, kita kasih ya macam-macam. Jadi bisa lewat phishing, bisa lewat telepon langsung, atau bisa lewat bikin halaman gitu kemudian disebar di Facebook, kemudian isinya lowongan pekerjaan gitu. Misalnya nih ya, nanti untuk mendaftarkan kita disuruh ngisi form, ada nama, ada tanggal lahir lengkap, nomor KTP sampai dengan email sama password email kita. Itu sangat berbahaya ya teman-teman, sangat berbahaya data pribadi kita. Kita udah bahas di video-video sebelumnya ya, kayak SIM swap, kayak penipuan menguras ATM kita, kayak metode juga SMS forwarder, kita udah bahas di video-video sebelumnya gitu. Betapa bahayanya, betapa licik dan curangnya para penipu ini menggali informasi kita untuk menghancurkan, untuk mengacak-acak isi rekening digital kita kan gitu. Kita udah banyak bahas di video-video sebelumnya. Ya, dengan social engineering ini penipu akan berinteraksi dengan kita, berinteraksi, gali informasi untuk masuk ke akun kita kan gitu. Jadi penipu dengan metode social engineering ini ndak jago IT banget. Ya, mereka cuma memanfaatkan interaksi. Mereka bukan tipikal sing hacker sing kode-kode belajar, enggak. Mereka hanya belajar tentang interaksi sosial aja untuk menggali informasi kita gitu. Ya. Jadi itu social engineering. Nah, untuk menghindarinya gimana gitu? Untuk menghindarinya gimana? Nah, untuk menghindarinya itu sebenarnya ada beberapa tips yang bisa kita lakukan ya untuk menghindari, atau paling enggak kita tidak terkena dampak dari social engineering ini sendiri ya. Jadi yang pertama itu sesuai di video ini, jangan buka link sembarangan. Kalau dapat email, dapat WA group, itu kalau validitasnya atau validnya informasi ini tanda tanya, masih meragukan, jangan diklik ya, jangan diklik, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Nanti bisa macam-macam dampaknya, bisa phishing, atau malah nanti bisa yang parah, nanti ada bisa menyebabkan serangan trojan. Trojan itu apa? Ikuti terus video ya, nanti kita akan bahas lagi lebih seru. Kalau trojan ini lebih ganas lagi nih, lebih ganas lagi menyerang kita ya. Terus ibu-ibu gitu ya, terutama jangan sering asal share untuk link-link yang ini bermanfaat, ini berguna, ini bonus, ini hadiah gitu, asal sharing gitu dihindari gitu. Mungkin kita berpikir nih, alah kan cuma ngisi data tok gratis, dan kan cuma ngisi data aja, kita nggak kehilangan apa-apa. Nah, hati-hati social engineering ya, hati-hati modus social engineering. Oke. Yang kedua, jangan sembarangan isi form. Jangan sembarangan isi form. Kan banyak sekarang marah, mau daftar haji gratis, ini mau daftar umroh gratis, ini mau daftar kuota paket gratis, ini mau daftar A, B, C, wah tetek bengek gitu, banyak sekali. Syaratnya apa? Isi formnya itu sensitif, itu nomor KTP, terus ada alamat email, password, itu ngeri sekali, nomor telepon gitu kan, ngeri sekali gitu. Jadi meskipun data-data kita itu sudah sangat sulit ya, karena kita udah kepentingan apapun kadang kita butuh fotokopi KTP, butuh KK gitu, tapi kita sebisa mungkin untuk tetap jaga ya, meskipun mungkin data kita sudah banyak yang bocor kemana-mana, tapi kita tetap jaga kan gitu. Yang ketiga itu apalagi ya, jangan sembarangan kasih info kalau ada telepon, apalagi telepon orang yang tidak dikenal ya. Misalnya yang tadi itu sesuai contoh tadi, ngaku-ngaku dari bank, ngaku-ngaku dari lowongan, ngaku-ngaku dari manapun gitu. Jangan berikan info-info sensitif kita gitu. Jangan berikan info-info yang itu rahasia, itu info-info yang seharusnya kita aja gitu. Dan yang terakhir itu adalah kode OTP. Kode OTP ini jangan dikasih ke siapapun, meskipun dia mengaku dari pihak aplikator. Itu jangan dikasih. Jadi karena gerbang keamanan terakhir itu ya di kode OTP. Kalau kode OTP sampai bocor, ya penipu otomatis akan bisa masuk ke rekening kita gitu loh. Kode OTP itu apa? Sudah kita bahas
di video-video sebelumnya ya. Linknya bisa dilihat di deskripsi. Kode OTP itu apa, metode penipuannya itu seperti apa, sudah kita bahas. Ada lagi, kita harus menyiapkan biasanya kalau untuk aplikasi-aplikasi yang baru itu tingkat keamanannya ada 2 langkah ya. Misalnya kayak Gmail itu misalnya ada password, ada password, ada verifikasi OTP. Itu kita terapkan terus biar nanti untuk meminimalisir penipu-penipu masuk ke akun kita. Atau misalnya yang e-banking sekarang udah bisa sidik jari, atau banyak lagi keamanan-keamanan. Semakin tingkat keamanannya itu banyak, berlapis, itu semakin bagus, meskipun itu akan merepotkan kita kan gitu. Oke, mungkin itu aja dulu ya tentang social engineering. Jadi itu aja dulu pembahasan kita tentang social engineering. Apa itu social engineering, cara kerjanya penipu seperti apa, dan cara menghindarinya bagaimana. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini kemana saja. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.